Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihya Ulumuddin, mahasiswa KPI IAIN Metro semester 4. Di sini saya mendapat amanah menjelaskan materi yang saya resum, yaitu media cetak. Dalam media cetak ini kita tahu dan mungkin secara spontan media cetak itu adalah yang kita pahami koran atau tabloid. Memang koran itu media cetak pertama dalam peradaban dunia ini, dan istilah koran itu diambil dari bahasa ataupun media cetak pertama yang terbit di Eropa tahun 1702, yaitu Daily Courant. Dalam bahasa Prancis, Courant berarti surat kabar. Oleh karena itu Daily Courant ini berkembang pesat dan nyampe ke Indonesia itu dinamakan koran atau surat kabar. Merupakan media cetak dalam kertas yang dulu mungkin masih hitam putih dan sekarang sudah berwarna. Masuk ke media massa cetak dan jurnalisme. Adanya mesin cetak memungkinkan penyebaran informasi tertulis semakin luas cakupannya. Informasi tidak hanya diedarkan dalam kalangan tertentu saja yang umumnya kelas terdidik di masyarakat, melainkan juga beredar pula pada warga masyarakat. Jadi semakin pesatnya perkembangan media cetak itu sudah bisa dinikmati atau sudah bisa diedarkan kemana saja. Pada zaman dulu mungkin hanya ada di tempat-tempat ya tidak tersebar luas itu. Penyebarannya mungkin berkelompok, dan sekarang bisa dinikmati satu persatu gitu. Dalam artian media cetak ini sudah kita bisa dapatkan perseorangan gitu, ataupun mendapat surat, contohnya mendapat surat kabar bisa kita bawa pulang. Mungkin pada zaman dulu terbatasnya pencetakan, mungkin pembacanya juga dibagi-bagi gitu. Oke. Selanjutnya, jurnalisme cetak. Sesungguhnya bila ditelusuri, kegiatan jurnalisme itu sudah ada jauh sebelum media cetak diterbitkan. Jadi saya membaca dalam dan mengartikannya yang ada bahan materi di modul itu, kegiatan jurnalisme itu memang sudah ada sebelum media cetak diterbitkan. Memang koran pertama di dunia adalah Daily Courant. Berarti jurnalisme itu sudah ada sebelum, mungkin sama koran. Di sini ada penjelasan jurnalisme itu sudah ada jauh sebelum media cetak diterbitkan. Mungkin yang dimaksud jurnalisme ini kan dulu kan mencari kabar atau mencari berita itu dari bahasa verbal, dari mulut ke mulut, dengan menemukan inisiatif pada zaman dulu di tahun 1702 ini, kenapa sih nggak dituliskan saja berita-berita ini gitu kan, biar nggak capek orang yang biar tidak ada penyelewengan berita. Maksudnya dalam media, kenapa sih nggak ditulis saja dari dulu gitu kan. Ketika sudah ditulis, penyebarannya pun serentak bareng-bareng, ya isi beritanya pun sama. Kalau memang dari mulut ke mulut bisa jadi kan itu berubah, mungkin seperti itu gambarannya. Masih di jurnalisme cetak, pertama dilakukan pada masa Kekaisaran Romawi kuno. Pada masa itu di informasi harian dikirimkan dan dipasang di tempat-tempat publik untuk menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan isu negara dan berita lokal. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai mengembangkan sebagai metode untuk mempublikasikan berita atau informasi. Nah kan,
pada zaman dulu itu menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan isu atau negara atau lokal itu, informasi harian dikirimkan dan dipasang di tempat-tempat publik. Nah, di tempat-tempat publik seperti contoh kecil itu informasi ditempelkan di mading kalau di bagian kampus. Kalau di publik untuk masyarakat banyak itu mungkin ada tempat tersendirinya. Dan hebatnya sekarang ini berita cetak ini atau informasi ini sudah bisa dibaca sendiri gitu. Contohnya seperti koran bisa kita bawa kemana-mana gitu kan, nggak bareng-bareng bacanya, bisa sendiri. Yang ketiga, teknologi dan jurnalisme. Teknologi merupakan bagian penting dari industri penerbitan media cetak. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sangat mempengaruhi kemampuan media cetak untuk menjaga keberadaannya di tengah masyarakat yang kini hidupnya dalam apa yang diistilahkan sebagai dunia sesak media. Media cetak merupakan media yang paling populer di tengah masyarakat kita, bahkan di dunia. Ini bukan hal yang mengherankan mengingat media cetak khususnya surat kabar. Jadi sudah berkembangnya pesat di masa mutakhir sekarang atau modern, media cetak ini masih berperan penting dalam kehidupan kita, kawan-kawan. Nah, contohnya kita masih butuh seperti brosur, surat kabar yang cetak gitu kan. Dalam artian walaupun adanya televisi, kita kan televisi itu kan hanya melihatnya ketika kita di rumah. Ketika kita sedang di luar ataupun di mana saja, itu media cetak masih sangat perlu kita gunakan. Sekarang pun sudah ada HP. Pokoknya di mana tempat itu sudah bisa menikmati akses berita informasi terkini terkait isu-isu negara maupun lokal. Contohnya di sekarang ini kan ada sedang maraknya COVID-19. Ini bisa kita lihat berita itu di HP, di koran atau di mana-mana isinya corona semua. Mungkin sekian, dan kesimpulannya itu media cetak masih berperan penting di masa sekarang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.